Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan teori-teori pendidikan yang terkait dengan filsafat konstruktivisme. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lurti Jarwoko. Saya Khoirunisa. Next. Pada poin pertama itu ada pengertian. Teori konstruktivisme adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan seorang merupakan hasil konstruksi individu melalui interaksinya dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Belum. Atau menurut Jean Piaget itu mengungkapkan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara aktif oleh individu sendiri. Yang selanjutnya itu ada poin tokoh-tokohnya. Yang pertama itu teori belajar Jean Piaget. Jean Piaget itu merupakan psikolog asal Swiss yang berpengaruh dalam dunia pendidikan, terutama dalam pengembangan teori konstruktivisme. Ia berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan. Piaget menyatakan bahwa anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi individu yang memiliki cara berpikir yang khas di setiap tahap perkembangannya. Yang kedua itu ada teori dari Vygotsky. Lev Vygotsky ini adalah seorang psikolog asal Rusia yang merupakan tokoh utama dari teori ini, khususnya dalam cabang teori konstruktivisme sosial. Vygotsky mengembangkan konsep zona perkembangan proksimal atau yang lebih dikenal dengan ZPD, yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan apa yang dapat dilakukan anak dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebayanya. Baginya, interaksi sosial merupakan aspek kunci dalam perkembangan kognitif. Bedanya dengan Piaget yang menekankan aspek individual, Vygotsky lebih menekankan peran sosial dan budaya dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk teori ketiga dan keempat. Baik, untuk teori yang ketiga yaitu teori dari John Dewey. Nah, beliau ini berpendapat bahwa pendidikan seharusnya bersifat demokratis. Masalah. Yang keempat yaitu teori dari Ernest von Glaserfeld. Beliau ini berpendapat bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi individu dan tidak merefleksikan realitas objektif. Menurutnya, kebenaran bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, dan interpretasi masing-masing individu. Next. Selanjutnya yaitu implementasi dari teori konstruktivisme. Nah, telah dijelaskan bahwa prinsip dasar dari teori konstruktivisme yaitu siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi. Nah, artinya belajar bukan soal menerima informasi dari guru, tapi tentang mengalami, berpikir, berdiskusi, dan mencoba sendiri. Nah, untuk contoh implementasi yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Nah, dalam pendekatan konstruktivisme, pengetahuan tidak ditransfer langsung dari guru sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuannya secara mandiri. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis aktivitas seperti eksperimen, diskusi, dan proyek. Nah, teori ini, khususnya dari Piaget dan Brunner, menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam membangun pemahaman, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami konsep jika mereka mengalaminya sendiri dalam bentuk kegiatan aktif. Yang ketiga yaitu belajar melalui interaksi sosial. Jadi, Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial. Anak-anak berkembang secara optimal ketika mereka belajar bersama, berdiskusi, dan saling membantu. Nah, interaksi sosial bisa membantu siswa untuk mencapai pemahaman yang tidak bisa dicapai sendiri pada zona perkembangan proksimal.
Nah, yang keempat, menggunakan masalah nyata seperti problem solving. Jadi menurut John Dewey, pembelajaran menjadi bermakna jika dikaitkan langsung dengan pengalaman hidup nyata. Nah, ketika itu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif. Konstruktivisme mendorong siswa untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif mempertanyakan, mengevaluasi, dan juga merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, dengan refleksi, siswa bisa memahami kelebihan dan kekurangan dalam proses belajarnya. Next. Selanjutnya kesimpulan, jadi konstruktivisme adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan seseorang merupakan hasil konstruksi individu melalui interaksinya dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Prinsip dasar konstruktivisme yaitu siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi. Artinya, belajar bukan soal menerima informasi dari guru, tetapi tentang mengalami, berpikir, berdiskusi, dan mencoba sendiri. Terima kasih. Next. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila kurangnya suara kami atau terganggu jaringan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.